Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi. Keluarga Bapak Salomon Bakas, hari ini kita berjumpa dalam kebaktian ibadah rumah tangga Sabtu 11 Juli 2020. Saya berharap keluarga Bapak Salomon Bakas dalam pemeliharaan Tuhan dan dalam keadaan baik di hari ini dan siap untuk beribadah berbakti kepada Tuhan. Karena situasi pandemi COVID-19 sehingga kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tetapi kiranya video ini melalui virtual ini saya menjumpai Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian di rumah dalam keadaan baik. Halo Noel, halo Naomi, kiranya tetap sehat ya. Tuhan memberkati kita bersama-sama melalui ibadah ini. Saya berharap, saya tahu Bapak Salomon Bakas sedang ada di Abu Dhabi karena melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tapi puji Tuhan melalui video ini kita bisa beribadah bersama-sama. Bapak di Abu Dhabi dan anak-anak di Depok, saya di Cibinong. Kita bisa berjumpa bersama dalam ibadah di hari ini. Baik, mari Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kita menyanyi pujian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat yang kedua. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama keluarga Bapak Salomon Bakas. Hari ini kami menghampiri Engkau untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur karena kami dapat berjumpa melalui udara pada kesempatan ini untuk beribadah berbakti bersama. Sekalipun kami tak bisa berkumpul bersama oleh karena situasi tak memungkinkan, tapi kami dapat saling menyapa, kami dapat menyatukan jiwa dan roh kami menghampiri Engkau. Bersama dengan Bapak Salomon Bakas yang ada di Abu Dhabi, istri dan anak-anak yang ada di Depok, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena pemeliharaan yang tiada berkesudahan bagi keluarga ini. Karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita persekutuan kami saat ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya firman-Mu yang akan kami baca menjadi kekuatan baru bagi kami untuk tetap setia menjadi anak-anak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya menjelaskan firman-Mu ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang telah disediakan oleh Sinode sepanjang minggu ini. Seluruh kebaktian rumah tangga akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan, tolong Noel, Naomi dan semua keluarga di rumah mengikutinya ya. Saya baca ayat 16 sampai ayat yang ke-19 demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan mereka? Mereka ini
seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, anak-anakku yang saya kasihi di rumah, berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini, lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya, 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 haleluya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana bertumbuh untuk makin mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, saudara sekalian, ternyata pada waktu orang mau melihat hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar, atau mujizat dalam hidupnya, ternyata tidak serta-merta membawa orang itu untuk makin mengenal Tuhan dan makin beriman kepadanya serta percaya kepadanya. Perikop kita dalam Matius pasal 11 ini sebenarnya membuktikan bahwa setelah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi menyaksikan banyak mujizat dan perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Tuhan, menyembuhkan orang-orang sakit, memberikan makan 5.000 orang, berjalan di atas air, mengusir setan, ternyata perbuatan-perbuatan besar yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini tidak mampu membuat mereka untuk makin mengenal Tuhan Yesus dan percaya serta beriman kepadanya. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 11 kita lihat Tuhan Yesus tidak lagi menegur secara pelan, tidak lagi hanya menasehati mereka seperti yang biasa dilakukannya. Tetapi di sini justru Yesus begitu mengecam dengan keras. Oleh karena apa yang ia buat selama ini ternyata tidak mampu membuat mereka untuk mengenal Dia lebih banyak. Sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus hanya memperingatkan. Kini Tuhan Yesus mengecam dengan keras, bahkan mengutuk. Sebab sekalipun mereka mempunyai banyak kesempatan untuk bergaul dengan Tuhan, membaca firman-Nya, mempelajari nasihat-nasihatnya, mempercayai Dia, ternyata kesempatan itu mereka tidak dapat gunakan dengan baik. Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras dengan menyampaikan dua ilustrasi. Dalam bagian ini, khususnya dalam ayat 16 dan 17 diceritakan bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan. Ada dua kelompok anak-anak yang sedang bermain. Kelompok yang satu di dalam ayat yang ke-17 mengajak kelompok yang satunya lagi, kalau saya boleh kasih kelompok A dan kelompok B. Kelompok A mengajak kelompok B untuk bermain pesta-pestaan. Ayo kita bermain bersama, mengajaknya untuk bermain pesta-pestaan. Tapi grup yang satunya menolak. Grup ini masih berusaha untuk mengajak grup yang satunya, kelompok yang satunya ini untuk ikut bermain lagi. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan di dalam ayat yang ke-17. Lalu ia mengajak lagi bermain. Karena tadi diajak bermain pesta-pestaan menolak, sekarang Tuhan Yesus mengatakan bahwa kelompok ini sedang mengajaknya untuk bermain perkabungan. Nah, dulu waktu di kampung, waktu saya masih kecil-kecil, nggak tahu Noel atau Naomi pernah nggak main begini. Kalau tante pendeta dulu pernah di kampung dengan teman-temannya main pesta-pestaan, kayak ada orang kawin, orang nikahan, kita semua dandan-dandanan kayak mau pergi pesta begitu, tapi sebenarnya hanya permainan.
Terus kadang-kadang juga kita bermain, ada orang mati, jadi kita buat kain di tengah, lalu kita pura-pura nangis kayak ada orang mati, seperti yang biasa dilakukan keluarga. Nah, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini. Tapi sekali lagi, diajak main pesta-pestaan gak mau, diajak permainan perkabungan gak mau. Lalu Tuhan Yesus mengatakan apa? Grup yang diajak bermain ini lagi-lagi menolak. Tak ada respon positif untuk mendengar dan menerima ajakan itu. Lalu Tuhan Yesus menjelaskan penjelasannya. Sesungguhnya pada waktu Yohanes datang kepadamu, pada waktu aku datang kepadamu untuk mengajar, menyampaikan kebenaran, kalian tak menerima aku, kalian menolak aku. Yohanes datang kepadamu, tidak makan dan tidak minum. Kamu menyebut Yohanes sebagai peminum dan kerasukan setan. Saya datang kepadamu makan dan minum. Kalian menyampaikan kepadaku dan menuding aku sebagai peminum dan pelahap. Dari dua cerita ini Tuhan Yesus hendak mengajarkan bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sekalipun mereka mendengar banyak ajakan, mendengar banyak nasihat, mendengar dan melihat pengajaran yang disampaikan oleh Yohanes dan Tuhan Yesus, tapi mereka tak mau percaya. Mereka tetap saja menolak, meskipun banyak kesempatan yang sudah diberikan kepadanya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, apa artinya pelajaran dari firman Tuhan hari ini bagi kita? Yesus mengatakan bagi kita bahwa ternyata banyak orang yang tidak menggunakan kesempatan dengan baik untuk semakin mengenal siapakah Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak orang yang sudah mengalami kasih karunia dari Tuhan. Banyak orang yang sudah diberikan berlimpah berkat Tuhan. Tapi ternyata apa yang Tuhan Yesus telah buat di tengah-tengah kehidupannya tidak membuat dia untuk datang kepada Tuhan sebagai sumber berkat itu. Kalau pikir-pikir sampai hari ini, meskipun kita dalam situasi pandemi, sudah beberapa bulan, Noel nggak ke gereja kan ya, juga nggak ke sekolah. Kita semua sudah beraktivitas di rumah selama beberapa bulan ini. Rasanya capek, ya. Lelah, iya. Pengen kumpul dengan teman-teman, iya. Tapi apakah Tuhan kurang mengasihi kita? Puji Tuhan, kita masih sehat bukan? Kita masih bisa main meskipun di dalam rumah bukan? Papanya Noel masih bisa bekerja. Meskipun sekarang ada di Abu Dhabi nggak bisa pulang memang. Tapi di sana masih Tuhan pelihara. Tuhan masih berikan kesehatan. Dan saat waktunya nanti bisa pulang berkumpul dengan keluarga. Apa yang kita perlukan Tuhan senantiasa sediakan bukan? Wow, banyak waktu di rumah. Bersama papa, bersama mama. Sebelumnya enggak bukan? Apakah kesempatan itu kita gunakan untuk makin bersekutu dengan Tuhan kita? Ayo Noel, ayo Naomi, udah berapa kali baca firman Tuhan selama liburan? Tante pendeta berharap sih ya, tiap pagi atau tiap malam sebelum tidur baca firman Tuhan. Ayo mama ngajakin. Papa di sana juga yang jauh sedang bekerja. Karena kesempatan Tuhan selalu berikan kepada kita. Ini berkat khusus sih bagi semua keluarga ya. Masa pandemi ini banyak orang tua yang keluar pagi pulang sore. Anak-anak juga begitu. Pergi pagi, selesai sekolah sore hari, untung nggak langsung pulang. Tapi masih ada les A, les B, jadi nggak bisa langsung ngumpul keluarga. Wow, ternyata Tuhan berikan waktu yang begitu banyak. Dengan maksud supaya setiap keluarga itu makin mempelajari firman Tuhan, menggunakan kesempatan untuk makin mengenal Tuhan. Hari ini kita diajari bahwa kuasa Tuhan itu tak ada yang seorang pun yang dapat menandinginya. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, tak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Jadi, bagaimana kita memperoleh kekuatan dan kesempatan untuk makin mengenal Tuhan? Tidak ada cara lain. Mari kita merespon ajakan Tuhan untuk datang kepadanya. Karenanya di dalam ayat yang ke 29 dari Matius pasal 11 dikatakan,
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi, bagaimana kita supaya bisa makin mengenal Tuhan dengan baik? Mari datang padanya. Ya, kita diingatkan lewat situasi pandemi. Datang kepada Tuhan, nggak harus selalu datang ke gereja ya. Nggak harus selalu datang ke sekolah minggu. Tapi datang kepada Tuhan pada saat kita mengambil waktu untuk berdoa bersama, datang kepadanya dalam firman Tuhan, membaca firman-Nya, datang padanya untuk menyerahkan situasi pergumulan hidup kita, sebab Dia Maha tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang dalam hati kita. Kadang-kadang orang lain nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Maka Tuhan katakan, mari kepada aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Betul, kebahagiaan sesungguhnya, ketenangan yang sesungguhnya kita nggak akan dapatkan dari siapapun, dari apapun, selain dari Tuhan yang dapat memberikan kita ketenangan. Jadi, waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari saya mengajak keluarga Salmon Bakas untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari hadirat-Nya, datang kepadanya, supaya kesempatan yang Ia berikan pada kita gunakan maksimal mungkin untuk bersekutu dengan Dia, supaya pada waktu kita membaca merenungkan firman-Nya, iman kita bertumbuh. Roma pasal 10 mengatakan, dengan membaca iman akan bertumbuh. Jadi sarana pertumbuhan kita adalah membaca firman Tuhan. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, sesungguhnya kita sedang datang kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan memperoleh ketenangan, kita akan memperoleh kebenaran, dan kita akan mengerti bagaimana kita hidup. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Salmon Bakas dengan firman ini, ibu dan anak-anak di rumah, bapak yang sedang bekerja di luar negeri. Kiranya firman ini menjadi kekuatan kita. Hanya datang kepada Tuhan Yesus, kita akan memperoleh kelegaan. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu dari Kidung Jemaat 318. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan mengajari kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan firman-Mu pada kami, supaya kami bertumbuh di dalamnya untuk makin mengenal Engkau. Ya Tuhan, bersama keluarga hamba-Mu Bapak Salmon Bakas hari ini, hamba-Mu berdoa biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman bagi mereka dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Hamba-Mu mendoakan Bapak Salmon Bakas yang sedang mengerjakan dan melaksanakan tugasnya di Abu Dhabi, Arab sana. Bapa di sorga, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, supaya di sana ia tetap dalam keadaan baik dan sehat,
mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Meskipun beberapa bulan ini tidak bisa cuti oleh karena situasi perjalanan dan penerbangan yang tak memungkinkan, hingga tak bisa berkumpul bersama dengan anggota keluarganya. Tapi kami tahu suatu waktu yang tepat mereka dapat berkumpul kembali bersama istri dan anak-anaknya. Pak Salomon dapat menemui istri anak-anaknya Noel dan Naomi dengan keadaan sehat. Doakan Mama Noel dalam mengerjakan tugasnya, mendampingi anak-anaknya dalam masa-masa pertumbuhannya dan mengerjakan tugas-tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Meskipun kadang-kadang harus dilalui seorang diri bersama dengan anak-anak yang masih kecil pada saat suami sedang bekerja di luar rumah, tapi Tuhan yang akan menguatkan, Tuhan yang akan menjagai, Tuhan yang akan meneguhkan, sehingga Mama Noel dapat tetap dengan sukacita, dengan kekuatan daripadamu mendampingi anak-anaknya bertumbuh dengan baik. Kami berdoa untuk Noel dan Naomi supaya semakin hari semakin bertambah besar, supaya suatu hari juga dapat menjadi alat kesaksian yang hidup bersama di hadapan Tuhan. Berilah kesehatan kepada anak-anak kami ini supaya dapat bertumbuh dengan sehat. Sekarang sudah mulai belajar dari rumah untuk tahun ajaran yang baru. Tuhan bersyukur karena Naomi sudah naik kelas, juga Noel sudah naik ke kelas yang baru di tahun ajaran baru ini. Tuhan tolonglah supaya mereka terus belajar dengan baik meskipun harus belajar dari rumah. Kami mendoakan juga kakak Sugi yang ada di rumah bersama keluarga ini, biarlah Tuhan menolong supaya ia dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya juga dengan baik sebagai mahasiswi, sehingga saatnya nanti Sugi boleh selesai dengan baik menyelesaikan studinya di perguruan tinggi di mana ia sedang belajar hari ini. Kami doakan omanya dan opanya Noel yang ada di Mamuju, Bapak Yahya Lele beserta istri, dan anak-anak serta cucu-cucu dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, berkatilah mereka di sana, berilah kekuatan dan kesehatan, jagailah mereka supaya dalam masa-masa yang sulit ini kami tetap menikmati ketenangan, kebahagiaan dan sukacita karena kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu menjagai kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, dengarlah ucapan syukur dan doa kami hari ini. Bersama keluarga hamba-Mu, biarlah nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Suatu waktu kami dapat berjumpa bersama. Kami doakan persembahan syukur yang akan mereka berikan kepadamu melalui persembahan mereka. Tuhan memberkati persembahan syukur keluarga ini, supaya olehnya mendatangkan berkat dan yang berasal daripadamu, mendatangkan sukacita, dan ikut mengambil bagian di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Apapun yang mereka persembahkan, biarlah semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah pengurus majelis yang mengelolanya supaya dapat dikelola dengan baik. Seluruh umat-Mu, warga GTM Jemaat Jakarta dimanapun mereka berada hari ini, di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan memimpin, supaya mereka tetap berbahagia dan memperoleh ketenangan bersama dengan anggota keluarga mereka masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami serahkan diri kami untuk mempersiapkan diri ibadah bersama esok hari di rumah kami masing-masing melalui panduan ibadah online yang akan diberikan oleh jemaat-Mu. Kami doakan supaya setiap hari Minggu kami tidak lewati bersama dengan begitu saja, tapi kami gunakan duduk bersama anggota keluarga kami, berbakti, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh majelis, berkati seluruh pengurus kategoria dalam jemaat kami, supaya mereka senantiasa dipelihara, dibimbing dan disertai oleh Tuhan. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami bawa kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 2, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauh seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya Engkau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, keluarga Salomon Bagas, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, di dalam persekutuan Roh Kudus akan memelihara, menyertai keluarga Salomon Bagas dan seluruh jemaat mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Atas nama Majelis Jemaat Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta, saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati keluarga dan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama-sama. Amin.